Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengajian hadis Kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang masuk dalam bab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan dibagikan nanti di hari kiamat. Bab ma yurja min rahmatillahi yaumil qiyamah, bab harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Qasama minha rahmatan baina jami'il khalaiq. Satu dari 100 rahmat itu dibagikan kepada seluruh makhluk. Fabiha yatarhamun, dengan satu rahmat itulah mereka saling mengasihani, saling menyayangi. Wabiha yata'atafun, wabiha ta'atiful wahsyu ala auladiha, wa akhara 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke dunia yang dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk. Dengan satu rahmat itulah akhirnya semua makhluk di dunia saling mengasihani, saling menyayangi, ya. Bahkan hewan binatang buas pun masih menyayangi kepada anaknya, kepada induknya. Wa akharatis anwatis'ina rahmah. Kemudian yang 99 rahmat itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibagikan kepada hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Itulah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 100 rahmat. Satu saja rahmatnya itu dibagikan oleh seluruh makhluk di dunia. Dengan satu rahmat saja akhirnya orang tua sayang pada anaknya. Induk hewan, binatang yang tidak punya akal juga masih menyayangi anaknya dan sebagainya. Kasih sayang yang ada di dunia itu hanya 1% dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa nanti di hari kiamat rahmat Allah itu lebih besar, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk pada hari kiamat itu jauh lebih besar dibandingkan yang saat ini berada di dunia. Hanya dengan satu rahmat saja semua makhluk saling menyayangi, orang tua sayang pada anaknya dan sebagainya. Apalagi kalau sampai 100 rahmat diberikan kepada makhluk. Kemudian hadis berikutnya juga yang hampir mirip juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Innallaha khalaqar rahmah. Katanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat sebanyak 100 rahmat. 99 masih ditahan dan hanya satu rahmat saja yang dibagikan kepada makhluk. Sehingga falau ya'lamul kafiru bikulli alladhi 'indallahi minar rahmah lam ya'as minal jannah. Andai saja orang kafir itu tahu, ya, semua rahmat yang ada daripada Allah Subhanahu wa taala itu, maka orang-orang kafir itu tidak akan pernah putus asa untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kasih sayang Allah begitu besar, rahmatullahi wasi'ah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah juga. Innallaha kataba kitaban yama khalqis samawati wal ard. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan sesuatu. Apa kata Allah? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu bisa mengalahkan kemarahanku. Dalam riwayat lain sabaqat ghadabi,
rahmatku mendahului kemarahanku. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang begitu luas. Allah mempunyai kasih sayang yang begitu luas. Daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa marah tapi rahmat Allah itu lebih luas. Apa yang kita rasakan sekarang itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia beribadah tidak seberapa. Artinya bahwa seandainya ibadah kita selama di dunia itu akan dibayarkan untuk masuk surga, itu belum cukup. Ibadah yang kita lakukan tidak seberapa. Salat hanya 5 waktu, puasa hanya bulan Ramadan. Masih banyak sisa waktu yang kita buang sia-sia. Namun Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat. Meskipun kita tidak terlalu banyak beribadah, tapi kasih sayang Allah itu lebih besar, sehingga ya, orang yang tidak terlalu banyak ibadah pun bisa masuk surga. Ya, orang yang tidak terlalu banyak beribadah bisa masuk surga. Yang penting melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sudah bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya tidak layak, kita tidak layak masuk surga. Surga terlalu mahal. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang kita lakukan di dunia itu semua bisa diampuni oleh Allah berkat kasih sayang Allah. Begitu juga amal ibadah yang kita lakukan, meskipun amal hanya sedikit, tapi Allah bisa melipatkan gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 70 kali lipat. Itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 54, Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, Tuhan kalian telah mewajibkan pada dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Ya. Allah telah mewajibkan kepada dirinya kasih sayang. Artinya bahwa Allah itu ya, mempunyai kasih sayang, wajib mempunyai kasih sayang. Karena makhluknya kalau tidak diberi kasih sayang, maka tidak akan bisa masuk surga. Maka itulah semua yang kita dapatkan, ya, itu semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain disebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, wa rahmati, dan rahmatku wasi'at kulla syai', bisa luas mencakup segalanya. Itu artinya kasih sayang Allah bisa mencakup segalanya, ya. Kemudian dalam ayat lain yang juga tentang rahmat, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ini adalah doa Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman, ya. Semoga segala sesuatu itu bisa mencakup atau bisa mencukupi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan hadza ikhbarun minal malaika 'anillahi subhanahu wa ta'ala annahu wasa'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini semuanya berita dari malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang bisa mencakup, bisa mencukupi segalanya, dan juga mempunyai ilmu pengetahuan yang bisa mengetahui segalanya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in kadzdzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Dalam ayat lain disebutkan fa in kadzdzabuka, wahai Muhammad, andai orang-orang kafir itu mendustakanmu, orang-orang kafir itu tidak percaya padamu, tidak mau ikut agamamu, maka faqul, katakanlah, rabbukum dzu rahmati wasi'ah, Tuhan kalian mempunyai rahmat yang begitu luas. Allah mempunyai rahmat yang begitu luas, meskipun manusia berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala tetap memaafkan atau mengampuni dosa-dosa makhluknya. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku. Apa kata Mu'adz? Kata Rasulullah, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala ibadihi? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya? Haknya Allah terhadap hambanya. Apa yang harus dilakukan seorang hamba terhadap Allah? Apa kata Mu'adz? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu.
Apa kata Rasulullah? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hambanya, haknya Allah yang harus dilakukan oleh hambanya adalah ayya'buduhu. Hamba itu beribadah atau menyembah kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya. Haknya Allah terhadap hamba, artinya kewajiban hamba terhadap Allah adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian Rasulullah berlanjutkan, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza hum fa'alu dzalik. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa haknya seorang hamba terhadap Allah jika mereka telah melakukan itu? Artinya jika seorang hamba telah beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, lalu apa haknya seorang hamba itu yang harus dilakukan oleh Allah? Apa? Fa inhum fa'alu dzalik qala alla yu'adzibahum. Adalah haknya seorang hamba agar Allah tidak mengazab, menurunkan azab kepada mereka. Ini adalah sebuah kabar gembira, ya. Sehingga kata Rasulullah SAW bahwa haknya seorang hamba kepada Allah itu hanya cukup beribadah, hanya cukup menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Itu sudah cukup untuk menghindarkan azab Allah atau kemarahan Allah dari seorang hamba tersebut. Ya, ini merupakan rahmat yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Mu'adz bin Jabal, dalam riwayat lain disebutkan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan saya sampaikan kepada teman-teman yang lain." Apa kata Rasulullah? "Jangan kau sampaikan sekarang, karena khawatir nanti mereka akan meremehkan." Artinya gara-gara rahmat Allah, gara-gara Allah mempunyai rahmat, akhirnya mereka tidak peduli dengan dosa, ya. Gara-gara tahu Allah itu Maha Pengampun, Maha Memaafkan, akhirnya orang itu lebih mudah untuk melakukan dosa. Padahal kita dengan adanya rahmat Allah itu kita justru harus semangat beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam beribadah kepada Allah, bersembahyang malam sampai kakinya bengkak, hatta yatawarramat qadamahu, sampai kakinya bengkak. Apa kata Sayyidah Aisyah? "Ya Rasulullah, engkau kenapa memaksakan diri untuk beribadah? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang belum engkau lakukan. Tapi kenapa engkau masih terus rajin beribadah dan semangat beribadah? Apa kata Rasulullah? "Afala akuna 'abdan syakura." Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi semakin diampuni dosanya, maka semakin semangat atau semakin tinggi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sekarang saat kita tahu bahwa rahmat Allah itu begitu besar, ampunan Allah itu begitu banyak, Allah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya, justru membuat kita seharusnya semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, semakin semangat untuk beristighfar dan berzikir kepada Allah agar dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam Al-Quran, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ada ayat disebutkan wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa kata Allah? "Wahai Muhammad, la sawfa yu'tika." Tuhanmu akan memberimu apa saja, fatarda, sampai engkau ridha, sampai engkau rela. Apapun yang engkau minta wahai Muhammad akan diberikan oleh Tuhanmu sampai engkau benar-benar rela. Apa kata Rasulullah? Jawabannya dalam hadis, "Ya Allah, fa inni la arda ahadan min ummati yadkhulul jannah." Ya Allah, saya tidak rela ada satu pun umatku yang masuk neraka, karena saya ingin umatku semuanya ingin masuk surga. Ya, artinya kata Allah, berarti kalau itu memang permintaanmu, semua umatmu akan aku masukkan ke dalam surga. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at ghadabi, katanya tadi bahwa rahmati wasi'at ghadabi, rahmatullahi wasi'at ghadabu.
karena rahmat Allah itu bisa mendahului kemarahannya. Jika ada seorang hamba bermaksiat, harusnya Allah itu marah, dan Allah itu marah, murka jika ada hamba yang bermaksiat. Namun jika hamba itu kemudian bertaubat, Allah lebih senang, Allah lebih rindu terhadap taubatnya hambanya yang melakukan perbuatan dosa. Karena dengan bertaubat itu berarti dia masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dalam surat Al-Mudaththir, huwa ahlut taqwa, dia adalah ahlut taqwa, wa ahlul maghfirah, dan juga ahlul maghfirah. Dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk ditakuti, yang berhak untuk ditakuti, dan juga zat yang maha pengampun. Apa kata Allah? Qala Allah ta'ala ana ahlun an uttaqa fala yuj'alu ma'i ilahun akhar. Saya itu adalah orang zat yang berhak untuk ditakuti, maka tidak ada satupun yang disembah selainku. Artinya tidak ada yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ittaqa yaj'ala ma'i ilahan akhar fa ana ahlun an aghfira lahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah untuk menjadikan seapapun Tuhan selain Allah, atau untuk menyembah Tuhan selain Allah, maka Allah itu adalah ahlun an aghfira lahu, maka Allah berhak untuk mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Jadi selama manusia itu tidak sampai menyekutukan Allah, tidak sampai syirik kepada Allah, dan masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah masih mampu, Allah masih akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, namun Allah bisa mengampuni dosa-dosa selain syirik. Selain syirik, selama kita tidak menyekutukan Allah, apapun dosa yang dilakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ada sebuah cerita yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Kata Abdullah bin Umar, suatu hari kami sedang berjalan-jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat akan berangkat untuk berperang. Tiba-tiba di suatu tempat kita melewati sebuah perkampungan. Perkampungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Siapa yang ada di kampung ini? Kalian itu siapa?" Mereka menjawab, "Nahnul muslimun." Kami semua adalah umat Islam. Ya. Kemudian Rasulullah melihat ada seorang perempuan yang membakar kayu, seorang perempuan membakar kayu, dan di sampingnya ada anaknya. Kemudian setelah membakar kayu, begitu kayunya dibakar, apinya berkobar, kemudian perempuan itu akhirnya mundur dan anaknya dibawa mundur karena khawatir takut kena api. Kemudian perempuan tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Anta Rasulullah? Apakah engkau itu Rasulullah, wahai fulan, apakah engkau Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Ya, na'am." Kata perempuan itu, "Bi abi anta wa ummi, alaisallahu birhamar rahimin." Demi Allah, tidakkah Allah itu arhamur rahimin, zat yang paling pengasih? Tidakkah Allah itu zat yang paling pengasih? Ya. Itu kata perempuan itu. Apa kata Rasulullah? "Bala, iya, Allah itu adalah zat yang paling pengasih." Kemudian, "Awalaysa Allahu arhama bi'ibadihi minal ummi biwaladiha." Tidakkah Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua pada anaknya? Artinya tadi perempuan itu ketika membakar kayu, setelah kayunya terbakar, apinya besar, anaknya kemudian ditarik mundur, khawatir takut terkena api. Nah, ini tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Bagaimana lagi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya? Apa kata perempuan itu? "Innal umma la tulqi waladaha finnar." Seorang ibu tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api neraka, ke dalam api. Tidak mungkin ada seorang ibu yang membakar anaknya sendiri.
Akhirnya Rasulullah menunduk dan kemudian menangis. Apa kata Rasulullah? Innallaha azza wa jalla la yu'adzibu min ibadihi illa al-maridul mutamarrid. Artinya kata perempuan itu, kalau seorang ibu saja tidak berani untuk membakar anaknya, masa Allah berani untuk membakar hambanya? Katanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, itu. Maka kata Rasulullah, innallaha la yu'adzibu min ibadihi ilal maridil mutamarrid. Allah tidak akan mengadab hambanya kecuali yang melampaui batas, yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, wa aba ay yaqula la ilaha illallah, dan juga tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Dalam Al-Quran disebutkan la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla, bahwa tidak akan masuk neraka kecuali orang yang celaka. Siapakah orang yang celaka? Alladzi kadzdzaba, yaitu orang yang mendustakan Rasulullah, mendustakan agama, yang tidak mau masuk Islam, yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang akan masuk neraka. Wa tawalla, dan berpaling, tidak mau mengikuti ajaran Islam. Maka fala saddaqa wala shalla, orang kafir itu tidak mempercayai, tidak percaya dengan Rasulullah, wala shalla, dan juga tidak mau salat, walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi dia itu mendustakan dan justru berpaling, lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pada suatu hari kata Sayyidina Umar bahwa qadima anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun, pada suatu hari ada rombongan perang datang ke Madinah. Kemudian rombongan perang itu membawa tawanan. Biasanya kalau orang Arab zaman Rasulullah kalau sudah selesai berperang, ada beberapa orang musuh yang ditahan, musuh yang tidak bisa lari, kemudian ditahan oleh pasukan dan dibawa pulang ke Madinah. Suatu hari ada ketika pulang berperang, ya, kemudian tiba-tiba ada rombongan tawanan yang juga dibawa kembali ke Madinah. Kemudian mereka semua tahanan diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini semua tahanan musuh yang kita tahan, kami serahkan kepada Engkau ya Rasulullah. Kemudian tiba-tiba di dalam di antara orang-orang yang ditahan itu ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan, dia sedang menyusui. Qad tahalla bathajha. Perempuan itu kemudian menyusui, kemudian mencari anaknya. Begitu sampai di Madinah, dilepas, kemudian dia mencari anaknya, kemudian anaknya diberi susu, disusui. Kemudian fa'arda'athu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah melihat ada seorang wanita tahanan yang kemudian masih menyusui anaknya, artinya meskipun dia menyusui ikut perang, makanya menjadi tahanan. Kemudian apa kata Rasulullah? Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai para sahabat, apakah menurut kalian perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Artinya apakah menurut kamu apakah perempuan ini mau, berani, atau bahkan tega membakar anaknya sendiri? Apa kata para sahabat? Qulna la, tidak ya Rasulullah. Wa hiya taqdiru ala an la tatrahu. Selama dia masih mampu untuk menahan, untuk mengawasi, menjaga anaknya, tidak mungkin perempuan itu melemparkan anaknya ke dalam api atau membakar anaknya sendiri, membakar darah dagingnya sendiri. Apa kata Rasulullah? Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kata Rasulullah, Allah lebih kasih sayang Allah lebih besar kepada hambanya dibandingkan perempuan ini terhadap bayinya. Kita tahu bahwa seorang ibu mesti mempunyai kasih sayang yang luar biasa terhadap anaknya. Tidak pernah luput anaknya dari pandangan seorang ibu. Anaknya nangis sedikit langsung ibu beraksi dan sebagainya. Kenapa? Itulah kasih sayang seorang ibu. Tidak mau ada orang tua tidak mungkin ingin anaknya itu sengsara. Jika anaknya susah menangis, orang tuanya justru ikut menangis. Jika anaknya semalam penuh menangis sakit,
maka orang tuanya lebih sakit karena rasa kasih sayang. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang ibu mempunyai kasih sayang yang luar biasa terhadap anaknya, maka kasih sayang Allah nanti di hari kiamat itu jauh lebih besar kepada hambanya. Hambanya yang begitu banyak dosa. Kita semua adalah hamba Allah yang banyak dosa, yang lemah, tidak mampu mengalahkan hawa nafsu. Setiap hari kita selalu berdosa, bermaksiat. Setiap hari kita selalu lalai dari tanggung jawab, dari tugas kita sebagai seorang hamba. Kadang-kadang sholat terlambat. Kalaupun sholat tepat waktu tapi kita tidak bisa khusyuk dan sebagainya. Banyak sekali kelemahan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Semua dosa-dosa hambanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Nah, makanya wallahi lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bawaladiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah itu lebih kasih sayang kepada hambanya dibandingkan perempuan ini terhadap anaknya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar illa syaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk neraka kecuali orang yang sengsara, tidak akan masuk neraka kecuali orang yang sengsara. Qila ya Rasulullah man syaqi. Terus ya Rasulullah, kata sahabat, siapakah orang yang sengsara itu? Apa kata Rasulullah? Man lam ya'mal lillahi ta'ah wa lam yatruk lahu ma'siyah. Orang yang sengsara adalah orang yang tidak melakukan ketaatan atau tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sanadnya ini ada sebuah hadisnya dhaif, tapi ini adalah fadailul a'mal. Artinya bahwa selama orang itu masih taat kepada Allah, patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, maka apapun dosanya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya Abi Musa, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah dafa'a Allahu azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqul hadza fikauka minan nar. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang muslim, apa kata Allah? Hadza fikauka minan nar. Ini tebusanmu dari neraka. Orang muslim yang berdosa, semua orang muslim mesti pernah berdosa. Apa kata Allah? Ini semua menjadi tebusanmu nanti di hari kiamat agar kamu tidak masuk neraka. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, yaji'u yaumul qiyamati nasun minal muslimin bidhunubin amsalil jibal. Nanti di hari kiamat ada orang Islam yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan dosa setinggi gunung. Artinya bukan hanya setinggi gunung, lebih tinggi, dosanya begitu besar. Orang Islam dosanya begitu besar. Kemudian fayaghfiruhallahu lahum, lalu Allah mengampuni dosanya, wa yadh'uha 'alal yahudi wan nasara, dan dosa-dosanya itu diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita atau hadis-hadis yang minggu-minggu yang lewat telah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mengatakan kepada orang-orang Islam, wahai umat Islam, dulu saya menutupi semua kesalahan-kesalahanmu. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah begitu besar. Kita berdosa tapi dosa kita ditutupi oleh Allah. Tidak sampai dibongkar kesalahan, aib-aib kita. Andai Allah membongkar aib manusia, maka kita semua akan malu melihat diri kita sendiri. Tapi Allah menutupi apapun kesalahan yang kita lakukan, ditutupi oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Tapi nanti di hari kiamat kata Allah, wahai umat Islam, kalian dulu di dunia dosa-dosa kalian saya tutupi, dan sekarang semua dosa-dosamu akan saya ampuni. Dosa yang kalian lakukan selama di dunia itu semua saat di dunia saya tutupi, karena saya mengharap engkau bisa membaca istighfar. Saya berharap engkau bisa bertaubat.
namun nyatanya kamu tidak bertaubat juga, dan sekarang saya ampuni semua dosa-dosamu itu. Itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh putus asa. La tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rahmat, Allah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Burdah an abihi, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'allahu al-khalaiqa yaumil qiyamah." Nanti pada hari kiamat, jika Allah telah mengumpulkan semua makhluk, udzina li ummati Muhammad fi sujud, maka diberi izin atau diumumkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat Rasulullah disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasjuduna lahu tawilan, maka akhirnya umat Islam, umat Rasulullah semuanya sujud kepada Allah dalam waktu yang cukup lama. Tsumma yuqal, akhirnya ada yang memanggil, irfa'u ru'usakum, sekarang angkatlah kepala kalian, qad ja'alna iddatakum fida'akum minan nar, semua itu telah kami jadikan sebagai tebusan dari api neraka. Artinya yang kalian lakukan sujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua menjadi tebusan bagi kalian dari untuk agar tidak masuk neraka. Kemudian riwayat lain yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulannal jannah al-fajiru fi dinihi." Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Itu sumpahnya Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya demi Allah. La yadkhulul jannah al-fajiru fi dinihi. Semuanya akan masuk surga orang yang fajir, orang yang berbuat dosa itu bisa masuk surga. Apalagi orang yang alim, apalagi orang yang ahli ibadah, orang berbuat dosa, orang yang suka melakukan dosa itu bisa masuk surga. Allah bisa mengampuni dosanya, apalagi orang-orang yang ahli ibadah. Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah alladzi qad mahashathu an-nar bi dhanbihi. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, akan masuk surga orang yang sudah hampir dimasukkan ke neraka gara-gara dosanya, tapi kemudian Allah mengampuni dosanya dan akhirnya dipalingkan dan dipindahkan ke surga. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yaghfirannallahu yaumil qiyamah maghfiratan yatatawalu laha iblis raja'a an tusibahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah nanti di hari kiamat Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya dengan maghfiratan, dengan sebuah ampunan, yatatawalu laha iblis, ya, dengan sebuah ampunan yang bahkan sampai iblis pun, iblis laknatullah, iblis yang sudah dilaknat oleh Allah, yang sudah dikeluarkan dari surga oleh Allah gara-gara tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, bahkan iblis pun bisa mengharap, siapa tahu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dosa-dosanya diampuni. Iblis yang sudah ditentukan oleh Allah masuk neraka, itu pun masih mengharap kepada Allah mudah-mudahan dosanya diampuni dan kemudian dipindahkan ke dalam surga. Itulah rahmat Allah begitu besar, dari saking banyaknya orang yang berdosa kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang berdosa, bahkan semua manusia berdosa, tapi banyak di antara mereka yang kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itulah nanti di hari kiamat, yang artinya bahwa dari semua hadis yang kita baca menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang begitu besar. Allah mempunyai kasih sayang yang begitu besar, makanya kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah, jangan sampai putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan sampai putus asa terhadap ampunan Allah. Allah Maha mengampuni dosa. Apapun dosa yang kita lakukan pasti akan diampuni oleh Allah.
selama kita masih berharap atau bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya nanti di hari kiamat akan datang dengan dosa-dosanya, dan Allah nanti akan mengampuni semua dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, para hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang dihapus dosanya dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.